Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Unzah, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang saya hormati Bapak Firdaus Ainul Yakin MPD selaku Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah, yakni Ibu Nur Fatimah MPD, serta orang tua dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nurul Maknun, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep yang berjudul Sejarah Islam Masa Khulafaur Rasyidin. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna mengganti pengganti Rasul yang cendekiawan. Pencetus nama Khulafaur Rasyidin yaitu dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah peninggalan beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa empat tokoh yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin. Khulafaur Rasyidin di dalam bahasa Arab berarti khalifah yang dibimbing dengan benar. Mereka dipandang sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana yang memimpin umat Islam sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan membantu Nabi dalam menjalankan tugasnya. Masa kepemimpinan mereka sering dianggap sebagai periode emas dalam sejarah Islam, di mana terjadi banyak perkembangan baik dalam politik, ekonomi maupun sosial budaya. Mereka memimpin dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan dikenal karena keadilan serta kebijaksanaan mereka. Pembahasan yang kedua yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Namanya ialah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi, di mana pada zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'ab. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq yaitu salah seorang sahabat yang utama. Julukannya yaitu Bapak Pemagi karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya yaitu As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Nama ayah Abu Bakar As-Siddiq yaitu Utsman bin Amir atau dikenal dengan Abi Quhaifah, dan ibunya yaitu bernama Salma binti Sahr bin Amir atau dikenal dengan Ummu Al-Khair. Garis keturunan ayah dan ibunya yaitu berasal dari neneknya yang bernama Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah. Kedua orang tuanya yaitu berasal dari suku Taim, yaitu suku yang melahirkan banyak tokoh terhormat. Pembahasan ketiga yaitu proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan permasalahan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah Rasulullah wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka bermusyawarah siapa yang akan memimpin setelah Rasulullah wafat. Permusyawarahan cukup alot karena masing-masing pihak, baik muhajirin maupun ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat kuat Islamnya, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah, dan rupanya semangat keagamaan Abu Bakar As-Siddiq mendapat penghargaan yang cukup tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal itulah, khalifah lebih memusatkan perhatiannya mengenai para pemberontak.
Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada zaman Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan, legislatif, eksklusif, dan yudikatif di tengah khalifah. Khalifah juga melaksanakan hukum. Seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Pembahasan yang keempat yaitu biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatam. Umar mendapat julukan Al-Faruq dari Nabi Muhammad SAW yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Perawakannya tinggi, besar, dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satunya kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan yang kelima yaitu proses pemilihan Umar bin Khattab. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq secara diam-diam melakukan pengamatan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya sebagai khalifah. Pilihan Abu Bakar As-Siddiq yaitu jatuh kepada Umar bin Khattab. Terjadi perbedaan pendapat dalam proses pengangkatan Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Bila Abu Bakar dipilih oleh beberapa wakil kalangan elit masyarakat, sedangkan Umar bin Khattab dipilih dan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya sebagai khalifah. Pembahasan yang keenam yaitu sistem pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perekonomian masyarakat Arab pada masa pra-Islam masih sederhana dan terbatas. Kegiatan perekonomian pada masa itu sebagian besar bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang kedua yaitu kehidupan moral dan sosial. Bangsa Arab sebelum masuknya Islam terkenal dengan akar budayanya. Beberapa di antaranya ialah moral yang rusak. Mereka disebut dengan jahiliyah karena tidak mengenal akhlak dan etika. Secara sosial dan masyarakat Arab terdiri dari beberapa kelas dan tingkatan. Ada kelas masyarakat yang kedudukannya lebih tinggi dan ada juga yang kedudukannya lebih rendah. Karena mereka berada sebagian kelas yang lebih tinggi, mereka tidak mau berada di kelompok yang lebih rendah. Yang berada di tingkat bawah kelas sosial yaitu rakyat jelata dan awam. Masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa kejayaan bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Meskipun Umar bin Khattab hanya menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 10 tahun, namun beliau telah mencapai banyak hal semasa itu. Prestasi yang dicapai Umar bin Khattab yaitu administrasi negara, perekonomian, keamanan, dan ketertiban masyarakat, dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir yaitu masa pemerintahan Khalifahur Rasyidin. Berikut ialah 4 Khalifahur Rasyidin dan tentang waktu masa pemerintahan beliau. Khalifah yang pertama setelah Rasulullah wafat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau memimpin umat Islam sekitar 2 tahun. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau memerintah sekitar 10 tahun dan dikenal dengan keadilannya, ketegasannya, dan keberaniannya dalam memimpin umat Islam. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau memimpin sekitar 12 tahun dan pemerintahannya ditandai dengan ekspansi dan wilayah khalifah dan pembangunan infrastruktur. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Beliau memerintah sekitar 5 tahun. Pemerintahannya diwarnai oleh pertikaian dan konflik politik. Masa pemerintahan Khalifahur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam.
Para khalifah ini memberikan kontribusi besar dalam peradaban Islam, memperluas wilayah kekhalifahan, dan mengembangkan sistem pemerintahan yang adil. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.